Kayaknya mereka mau lepasin Zuxin deh. Kalau first pick kayak gini. Don't remain, Lancelot. Oh. Nih kayaknya masih sama Yusun Shin dulu nih. Soalnya udah gak ada peraduannya ya. Kalau udah gak ada Lancelot. No, siapa bilang Om? Siapa bilang? ya. Cici dulu. Yang ketiga berarti. Yang ketiga mungkin. Yang ketiga Yusun Shin. Tapi kalau bukan Yusun Shin yang ketiga, berarti mereka sepede itu buat lawan Yusun Shin pakai tank jungle. Bisa tank jungle. Jawabannya adalah tank jungle sebenarnya untuk Yusun Iya. Shin. Karena Yusun Shin ini tipikal hero yang kalau misalkan dia udah kena early pressure, dia nggak bakal bisa balikin secepat itu. Apalagi kalau misalkan ternyata dia ditutup pattern farmnya dan Gelap. Nutup untuk pilihan di EXP ternyata. dua hero untuk Sanford. Oke, berarti Granger lepas ya. Ini harus kita note juga ada Granger yang bisa dipakai dengan tim Liquid Dan Philippines. Cici Om. Jadi hero-nya Sanford semuanya di ban udah. Tenang, masih ada naga. Yuzong. Ini yang aku harapkan sebenarnya. Yuzong keluar bareng sama tank Nah, jungle. dan ini juga yang aku dari kemarin mention, pilih mau racun yang mana nih yang dinetralkan. EXP, yang sekarang diblokir oleh SRG. Iya. Kalea udah pasti first pick ya untuk Yums, main pick off. Begitu mahalnya tentu Kalea untuk Yums. Dengan inisiasi-inisiasi yang Yums biasa keluarkan. Tapi dengan lepasnya banyak hero sekarang. TLPH. Opsi apa yang terbaik untuk mereka? Cusin. Zuxin, Purify. Iya. Chushin atau Parsia? Woi, kenapa nggak Valentina aja Om kayak tadi? Woi, kenapa enggak Baxia Kimi? Baxia Kimi juga boleh, Baxia Atau Valen mid juga lane-nya boleh. bisa dipilih nanti aja di pick ketiga. Wow. Itu juga option bagus, tapi Baxia dan dia bude. Zuxin. Tetap Zuxin. Iya. Karena kalau Zuxinnya malah diambil sama SRG OG, kasihan Baxianya ini jalan kaki melata di tanah diangkat-angkat ya. Nah, dan juga cicinya sudah di-ban. Jadi lebih nyaman pasti ya kalau memang ada tank jungler yang dipakai nanti dengan SRG bisa diangkat dengan Lantern Flare dibalik aja gitu. Dengan tanpa adanya perlawanan dari SRG menggunakan Yoyo Blitz dan Sekaligus Cici. ini kayak Baxia yang nantinya bakal ada sinyal juga kalaupun nanti SRG OG ambil Joy, mereka bisa tekan dari awal bude. Iya. Bisa tabrak. Jawaban yang baik berarti ini dari TLPH. Yap. Atau pilihan yang paling terbaik nih sekarang. Paling terbaiknya versi mereka. Versi mereka. Karena emang Zuxinnya Sanji lagi power banget nih. Sanji. Kemarin dia sampai 4 game 4 ya. game, berarti. 4 game lawan Onyx ID, 4-4-nya Zuxin. Aduh, sakit kepala. Marsha. Aduh migrain. Aduh, Joy. aduh lupa ingatan. Nah kan Joy kan bener. Ya, tapi ini Joy-nya pasti untuk nangkap Granger di belakang nih. Kalau memang Granger mau dipakai. Gimana kalau diubah konsepnya Om? Kita tahu Beatrix juga hero powernya Oheb. Sekarang mainin untuk Oheb. Dibanding nanti ada Varsha Kalea, Beatrix lagi. Ya, atau Moskov. Ada Spare of Mystery untuk meng-cancel nanti Rhythm of Joy. Pokoknya yang bisa ngejawab Joy sih ini. Ya, Yang penting Apa aja mungkin pilihannya? Moskov bisa, Bruno bisa. Bruno bisa, Cloud mungkin. Beatrix option yang paling beresiko tapi bagus. Iya, Kalau paling udah enak. ya paling enak. Soalnya pelurunya ngikut ya 4 ya. Iya. Bisa kena nyaman. Ya dibandingkan Granger nembaknya lurus, Joy-nya kanan kiri. Geser-geser terus, joget terus. Nah itu dia. Tapi Haya bisa. Ayo. Di flash. Oke. Bahkan yang kita pikir oke ini akan dienakin dengan adanya Zuxin tapi ternyata enggak. Mereka ngebuka sekarang nih. Ya, duel assassin ya. Nah, ini yang aku suka sebenarnya dari tim Liquid Philippines. Mereka berani untuk adu assassin juga. Dan Hayabusa sebenarnya ini untuk powernya sendiri akan bisa memakan Parsha. Parsha yang lagi diem, kemasukan bayangan dari Hayabusa. Entah apa yang ada di pikiranku tiba-tiba aku merasa kayaknya SRG OG butuh nge-ban Glue. Karena Baxia Glue, Oh, win iya, rate iya. dari tim Liquid Philippines ini lumayan tinggi sebenarnya. Ya. Paksha sebagai roamernya berarti ini. Iya, Glue-nya buat si Sanford. Dia kuat banget Bude. Jadi memang dari historicalnya begitu mengerikan kalau dipadu-padankan. Masih ada 2 slot lagi untuk mereka. Ya. Bahkan kalau kayak mau main Choi EXP masih bisa sih sebenarnya. Tapi Sanford ya. Oh, double pick off ya? Double pick off ya. Tapi Sanford, kita bicara Sanford, aku lebih suka naga gitu. Black Dragon Foam. Itu kayak kepengen aja kepengen lihat. Iya, iya. Soalnya Emblem Fighter di buff. Bener. Terus juga itu lagi Black Dragon Foam, ketambahan HP-nya 1000. Iya. Di level 1, kalau level 3 itu 2000 tambah HP-nya. Tebel banget. Nah, apalagi buat sekarang nih. Tapi kayaknya nggak memungkinkan Om, karena ada Hayabusa. Betul. Kasian jungle damage-nya Bude. Kalau misalkan EXP-nya juga harus Yuzo. Oke, mereka mencoba untuk hero EXP yang lebih tebal-tebal, yang lebih nahan-nahan. Betul. Dan mungkin itu bisa menjadi pilihan ya untuk lebih sustain. Ya, SP masih ada juga. Uranus? Uranus kayaknya udah hilang Udah pamor nggak deh. sih Om? Udah. Udah ya? Udah. Udah ya? Nggak mau lagi ya? Kayaknya itu kayak cuma Di group FOMO. stage, di Iya, group FOMO stage. group stage sama FOMO ini wildcard. Gara-gara wildcard famous banget, Iya. panas banget. Terus katanya di scrim win rate-nya tinggi gitu. Di band tuh tapi. Oke, Jangan preventif aja. Iya, biar nggak diambil ya. benar. Lama nggak kelihatan. Tadi 2 game juga nggak keluar kan Nggak, untuk game Semua. kedua. Bukan priority sekarang udah.
Masuk ke dalam kelas apa nih? S, A, B, C, D, E, F? B. KB. B. Kayak di Bogor. Wah, B, Badang di band B. badan. B. Hero yang lumayan ini Bude, lumayan ngeganggu Joy juga. Joy ini nanti Sanford. jadi nggak enjoy. Iya. Buat Sanford. Atau buat, sebenarnya masih bisa flex juga ya? Bisa flex, masih flex. Tapi ngelihat sekarang keduanya masih sama-sama nyimpen nih. Dan, oh iya, yang kalian udah sempat bilang, Iya. KB tadi juga udah mention. Kayak aku inget-inget kan MPLPH kemarin. Oh iya, glue-nya masih lepas dan diambil. Aduh. Combination yang udah KB lihat sebelumnya. Di dalam MPLPH. Iya, di MPL domestik mereka dan win rate-nya tinggi sekali Bude untuk glue-nya Sanford ini. Dan Glue sudah nutup jalannya Joy juga kan sebenarnya. Kayak lebih gampang lah buat bisa naik di atas kepalanya lawan. Dengan setup 1-2 udah bisa langsung 3 nanti. Ini benar-benar kayak mengacaukan ritme dari Joy-nya sendiri. Ditambah, kalaupun kalian mau burst down, ini ngeluarin banyak banget ultimate Om. Iya. Buat glue. Namun ketika udah melihat, kita udah pernah lihat ini sebelumnya. Apa lawan yang terbaik untuk kombinasi TLPH? Tetap kayaknya kalian Beatrix. Atau kalian Bruno juga boleh. Apa? Benar, Pove Granger. dan Pove. Ya mungkin bisa sih kalau Grangernya main kiting ya. Karena kita belum lihat ada hero yang langsung ke belakang juga kecuali Hayabusa. Ya, jadi mereka harus bisa memastikan Hayabusa ini nggak ada akses mudah untuk bisa melompat ke belakang. Dan Pove sebenarnya bisa menutup jalan dari Carthusia nanti. Last pick Moskov sih kalau baby. Yap. Kelihatannya ya. Kalau mau main Irritel, Irritel juga boleh, tapi mungkin buat ngejawab Granger, buat outzone dari Grangernya aja. Dengan adanya sebenarnya aku suka The Queen. kalau dibalik dengan tim Liquid Philippines juga mereka pakai Bruno. Karena Bruno singkatku itu bisa ngelawan banget loh. Kalau Joy lagi mau masuk dia harus keluar berserker. Joy-nya pasti kelawan. Apalagi Joy jungle. Iya benar. Dia nggak bakal bikin anti-regen. Iya, gak bakal ada vengeance juga. Iya. Dan dengan adanya pergerakan dari Moskov itu dia Ya, Moskov. hero yang paling aman, paling safe juga untuk late game. Ya, Well, kedua-duanya tidak sama-sama kuatnya, tapi nilai berapa yang kalian kasih untuk drafting phase dari SRGOG? 7, 7. 7. Sama nih. Kalau TLPH? 9. Aku 8. 9 dan 8. Blue Namun, Sanford. TLPH mendapatkan suara yang cukup tinggi di sini. Dan bagaimana? Para caster menilai game ketiga ini silakan Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Terima kasih banyak untuk Bude Claramosa, Wawa dan juga KB. Kalau ngomongin draft, emang kanan ini dia mid game, mereka punya kuasa, early, punya badan, late game sangat kuat untuk Liquid. Tapi kiri, jangan salah, early-nya bisa ditutup oleh tim Sarji. Oke, kita akan lihat seperti apa ya strategi sudah diberikan, tinggal gameplay, eksekusi yang harus mereka jalankan. Game ketiga, skor satu sama. Dan siapa yang akan memimpin lebih dulu? Masih di Grand Final, Sarji OG mampukah mempertahankan title juara MSC mereka atau bakal tim Liquid Philippines akan mendapatkan satu pieces missing terakhir dari Carthusia. Langsung kita menuju ke dalam late Aftel. Battle of Assassin ya. Sudah lama kita nggak ngeliat nih semenjak di knockout. Itu kayak beberapa kali jungle tank muncul. Tapi sepertinya sudah mulai sadar ya kalau stop jungle tank ini ternyata jadi solusi untuk beberapa tim. Gak semua, tapi ya beberapa. Walaupun sekarang kelihatan tadi kami udah bilang juga Glue Sanford ini punya win rate yang tinggi banget. Cuma gue rasa di sini susah juga nih yang mau nangkep, ditangkap maksudnya Sanford lumayan bisa kabur semua. Tapi kita akan lihat nih. Selama masih ada opening dan juga follow up damage, gue rasa di situ masih tetap ada chance untuk menang. 4 lawan 5 seenggaknya kan, setiap kali initiate dilakukan. Yes, kenapa tadi sempat gue bilang dari timnya Sarji OG bisa megang Karamit, early-nya sorry. Stormy walaupun kita tahu dia late game juga, tapi early-nya punya damage yang besar, bisa berangkat Innocent. Dan Sekis, dengan scaling hero-nya, bukan berarti early-nya dia nggak punya damage. Backline dan Carthusia, berbeda sama Carthusia. Dia late game, tapi early-nya nggak sekuat itu, Lin. Betul. Nah, gue penasaran dengan build-nya sih. Tapi sebelum build kita lihat ke Emblem dulu nih. Pull yourself together. Untuk membantu cooldown yang lebih cepat dari Yums ya. Karena memang tipikal hero initiator sih. Biasanya dipakai untuk tank heavy CC atau ada kadang dipakai sama mid laner juga yang nggak punya escape ability. Sementara nih, balik ke yang gue bilang tadi, penasaran dengan build dari Joy-nya. Ada yang masih build ke arah Starlium. Tapi kemarin sempat dibuat oleh Kairi kalau nggak salah di Genius first itemnya. Karena Starliumnya kena nerf. Jujur, kalau menurut gue ya, ini opini dari gue. Kayak ya masih bisa kok untuk Starlium.
nyari lifesteal-nya, nyari hybrid ya. Oke, kalau begitu kita bakal menyaksikan siapa yang akan coba ditangkap oleh Sanford karena itu dipertanyakan dari tadi oleh para pasukan dari tim Selangor Giants. Mereka punya dash yang cukup banyak. Sanford sudah berada di level 4 Crown. Dia tidak akan ngebuka dulu sampai adanya kalau tidak di arah belakang flicker dari Sanford. Gagal untuk mendapatkan siapapun dan berhasil menggendong Crown di sana. Para pasukan dari tim Liquid mereka berhasil mendapatkan 1 poin kill harusnya dari Crown. Kalau mereka punya damage yang cukup. Tapi dengan adanya kondisi tim Liquid belum bisa membagi Crown. Crown masih bisa bersinar. Bahkan first blood tidak ada saya kita pakai. Crown setelah retribution from Kabusi berhasil mendapatkan dengan Shadow Kill. Shadow Kill di sini memang tidak terlalu memiliki damage yang cukup keras, tapi jangan lupakan Shadow Kill itu ngebuat Kartizi punya space, tapi tidak ada Quiet Shadow. Sanji mencoba untuk menyelamatkan Kabusi. Satu momentum dari Sekes yang berhasil mendapatkan poin kill atas Kabusi tanpa ada di Quiet Shadow. Ya, 2 poin kill berarti ditabung oleh Sekis nih. Ini kelihatan bagus banget karena memang di dalam lane tabrakan dengan JP. Oh, Xiaomi menjadi target utama mereka, tapi nampaknya dari stand turret sudah cukup untuk membuat JP 2-3 kali pukulan membuat JP terperangkap di depan sana. Pertukaran antara JP dan juga Xiaomi worth it. Ya, ini masih untung di tim Liquid sih karena pertukarannya dari Romer ya. Gue penasaran banget sih ini ketika tadi Sekis J udah coba untuk ngelepasin turtle-nya nggak dapet lah lebih tepatnya. Kenapa Kaltasnya masih maju gitu? Apakah nggak ada informasi Joy tanpa ultimate di turtle jadi kayak masih ready ultimate-nya? Plus kayak ini Kramnya terlalu kuat loh. Mereka harus cari sesuatu yang bisa ngedamage ke arah Kram atau jangan target Kram duluan. Oke, Sanji kali ini coba dimakan, tapi sayangnya dengan Crimson Beacon yang dia miliki itu nggak bisa untuk di instant kill. Absorb damage-nya belum, udah pasti tahu kita tidak akan ada glowing ones untuk di menit-menit segini. Belum ada, belum ada duitnya. Dan sedangkan rotasi yang dilakukan para pasukan dari tim Selangor Giants menuju ke arah Kram ini mungkin bisa menjadi salah satu trigger Sanford. Gak masalah Sanford ke trigger flickernya itu lumayan cukup membantu di serangan Divan. Masih dengan Stalium memasakkan belakang menuju dengan point kill yang bisa didapatkan atau minimal trigger terhadap flicker itu udah cukup. Tapi sayang sekali ketika di area invasi Karabato melihat Sanford memang masih belum punya flicker loh. Itu dia. Di arah top lane ini nggak kalah panas ya di top lane-nya. Granger versus Moskov ini matchup yang paling sering gue lihat kayaknya untuk di MSC, tapi opening Yums bakal coba mengeluarkan Revitalize terlebih dahulu. Karena mungkin ini bisa dibilang salah satu tsunami slam yang sangat berbahaya. Jadi respon dari JP Revitalize. Karena dia tahunya akan diangkat. Jadi trigger dari Revitalize yang bagus dari Yums. Membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka memasang. Kram akan menjadi target utama mereka. Sekerat mau membuat para pasukan dari tim Selangor Giants. Mereka nggak bisa di following up loh. Sekis bakal coba dipaksa. Mereka begitu saja dan bakal para pasukan dari tim Liquid membalikkan kembali ke dengan Shadow Kill. Sanford kali ini menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Selangor Giants. Malah Innocent lah yang bersinar di arah bottom lane. Kram still survive. JP ter-takedown. Sanford pun juga 3 poin kill yang sangat mahal. Pertukaran dengan adanya purple buff saja dari Sekis dan mereka juga akan kehilangan turtle-nya. Apakah worth it? Wah, ini sebenarnya rotasi yang cepat banget ya. Dari Selangor Giants mereka langsung lepasin top lane-nya dia ke bawah. Bawa Innocence loh. Itu agak sedikit mengagetkan, tapi kalau dilihat, dihitung pertukarannya ini nggak terlalu bagus untuk Selangor Giants. Mereka kehilangan purple buff. Yang dimana Kaltesinya akan enak sendiri. Goldnya akan melambung sendiri. Plus turret di bagian atas juga hilang. Jadi pertukarannya nggak terlalu bagus. Dan really? Dia membuka badan sendiri. Purify memang dikeluarkan dan banget satu poin kill dari Innocent. Menambah stack yang dimiliki dari Innocent. Membuat kehilangan JP jadi 2 poin kill yang sangat berharga. Bahkan Sekis di depan sana memberikan damage terhadap Sanford dengan Tsunami Sling. Tidak ada yang bisa diselamatkan lagi karena Yums harus coba Maniac didapatkan oleh Innocent dengan stack Skymister yang dia miliki. Lim, apakah ini satu hancuran untuk tim Liquid di game yang ketiga? Karena masih mencoba melakukan defensif. Oheb masuk lebih dalam lagi. Jangan lupakan, walaupun Oheb tidak memiliki damage, kalau Stromy-nya nggak punya mana, dia tetap akan tumbang. Oke. So kita akan lihat dari replaynya. Entah kenapa nih, apa yang merasuki Oheb sehingga dia coba untuk ngebuka jalan ke arah tengah dengan catatan ya gak ada informasi sama sekali. Bahkan kalau vision terakhir itu kelihatan Selangor Giants ada dari mid mengarah ke arah atas. Makanya kayak satu tanda tanya besar apa yang ingin coba dilakukan oleh Oheb. Tapi ya memang trapping yang sempurna juga nih untuk Selangor Giants. Maniac bahkan untuk Innocent dengan Skypicer yang banyak banget pasti untuk stacknya. Ini harus diwaspadai karena Kaltesi tumbang. Wow, itu dia. Kaltesi
dipukul mundur kali ini dari segi maksimum powernya. Kaltesi makin lebih lama lagi untuk berada di posisi utamanya. Cuma dari tadi ada satu pattern yang sempat kita lihat agak cukup sama. Selama Innocent punya 6 poin kill tanpa shutdown, ini agak cukup mahal. Jangan sampai Innocent yang take down. Itu dia. Dari tadi tuh snowballing dari goldnya itu bisa bounce back karena Innocent punya kill yang sangat banyak. Dan jangan lupa juga nih, kalau memang di mid game itu memang waktunya Innocence. Kalau late game beda lagi kasusnya. Iya, betul. Maka dari itu tempo juga harus tetap dijaga selama Red Giant. Mereka tetap harus agresif, tapi harus hati-hati. Nggak boleh yang ceroboh gitu agresifnya, nggak boleh ngasih celah sama sekali. Dan lihat tim Liquid, mereka nggak mau melepaskan objektifnya secara free. Oke, tapi Kaltesi harus sekarang parpol terlebih dahulu, Lim. Mungkin waktu yang lama mereka akan gunakan untuk ngebait di area top lane supaya OHM tetap bisa mendorong. Yus menjadi target utama mereka. Sanford, apakah bakal coba ditunggangi? Kram belum punya stack yang cukup lebih dan 1 poin. Ditunggangi oleh sosok pasukan tim Liquid Random. Setelah Kaltesi berhasil mendapatkan turtle. Mundur ke arah belakang dengan semua jawaban. Dan di belakang sana, Kram versus everybody mencoba untuk menahan 2 poin kill. Hampir saja didapatkan, untung Sanji memiliki Skypiercer. Tidak mau kendor shutdown. Cabut didapatkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Shutdown yang mahal, lihat snowballing goldnya. Baru kita sampaikan. Nggak sampai satu fight langsung terjadi dan snowball gold dari tim Liquid langsung menuju ke atas. 4 member yang menjadi korban turtle didapatkan, inner turret di bagian top lane juga didapatkan, bahkan Quad Shadow yang berani. Kaltesi tadi dia nggak mundur. Kita lihat dari replaynya di mana SOD udah connect, tapi dia ambil inner turret dulu di bagian atas. Jadi keunggulannya itu berlipat ganda. So what next? Ini dia dengan turtle yang bisa di-secure. Kaltesi pakai Shiru Kira untuk defensif, jelas karena dia pakai ke crit. Tapi lihat Quad Shadow-nya, berinformasikan Sanford bakal maju lagi. Quad Shadow-nya agresif, ditempel ke bagian depan. Dan 4 melawan 2, seakan-akan 4 melawan 2. Cuma itu berhasil, sama 4 yang tumbang dari seorang Red Giant. Iya, dan lihat ini memang membuat pasukan dari tim Liquid bounce back. Masalahnya bukan hanya di bounce back, masalahnya ada di OHEB. Dengan adanya Innocent yang makin turun powernya, OHEB makin meningkat dengan Trinity Sweep-nya. Itu dia. Gue udah bilang sebelumnya bahkan late game ini punya tim Liquid. Mungkin iya early-nya punya Selangor Red Giant. Dan sekarang dari gold yang sudah mulai di take over oleh tim Liquid PH. Jangan sampai nantinya Selangor Red Giant mereka nyaman dengan pattern seperti ini. Mereka nyaman dengan tempo yang dimiliki oleh tim Liquid. Jadi ke bawah, jadi kegulung. Itu dia, karena split push-nya ini pasti dimenangin sama tim Liquid. Moskow versus Joy. Ini nggak adil, 28 stack ternyata Skypiercer-nya. Wah, coba dipaksa sosok dari Sanford untuk membuka vision. Karena Sanji juga punya tugas yang sama. Tapi memastikan bahwa di-clear terlebih dahulu sebelum menuju ke area Lord, ini menjadi sebuah keputusan yang sangat tepat. Karena OHEB sebagai fan lane akan sangat kuat nantinya. Dan OHEB bisa kapanpun dia untuk menuju ke arah top lane. Bisa kapanpun. Suka-suka dia. Oke. Temponya turun lagi ya. Terlihat dari Selangor Red Giant pun move mereka sangat berhati-hati sekarang. Mereka tahu kondisinya, mereka harus lebih bertahan dari sebelumnya. Gak boleh yang sembarangan lagi untuk open. Bahkan gue rasa untuk numbangin Sanford pun mereka karena ya lumayan over resource sih untuk numbangin Sanford. Dan jangan lupa nih power split push dari OHEB. Entah kenapa sekarang belum berjalan, mungkin karena bawahnya belum dibuka ya. Informasi belum dapat juga di bawah ada siapa. Jadi OHEB nggak berani nih untuk ngebuka sendiri. Karena kalau yang gue lihat ya Lim, kalau OHEB mau ngebuka sendiri head to headnya sama Sekis kan nanti. Jadi yang ditakutkan adalah di mana OHEB belum bisa catch up untuk head to head dengan Sekis. Dia kayaknya nggak bakal sendiri terlebih dahulu. Untuk di cover juga nggak bisa. JP butuh banget di depan sana untuk ngebuka keadaan para pasukan dari tim Liquid. Ada Crab menjadi target utama. Tapi lihat di belakang sana para pasukan dari tim Liquid berhasil mendapatkan Lord. Mundur ke arah belakang bukan sebuah jawaban dan Sanford Liquid mau defensif. Berhasil mendapatkan Yul. Bakal coba diangkat. 1 poin kill didapatkan dari Zul. Tepat kill dari Kaltesi. Kali ini membuat para pasukan dari tim Selangor CS mereka kehilangan Sekis dan bahkan double kill from Kaltesi dan double kill from OHEB membuka jalan kejar Selangor Giants menuju ke arah Stromy looking for wipeout dan Stromy menjadi badai yang selamat, tidak bakal ditinggalkan, dibiarkan begitu saja karena mereka mau coba fokus menuju ke arah Holy Defense. Iya, Quad Shadow-nya miss tadi. Ya ternyata Kaltesi masih bisa miss juga ya walaupun udah kena stun. Walaupun namanya juga ya. manusia, bener, namanya juga manusia. Tapi ya ini pressure yang nggak berhenti sama sekali, 5.700 gold. Lord untuk tim Liquid. Mereka percaya banget dengan informasi. Sekisnya nggak ada. Betul. Nggak sempat muncul harusnya tadi Sekis di bawah. Atau ya kalau memang muncul berarti memang Selangor Giant lah yang ngebuka permasalahan mereka sendiri. Padahal mereka udah lihat
ada Moskov loh di Lord, berarti bawahnya akan kosong kan. Tapi mereka tetap nggak mau untuk tahan, nggak mau untuk maju ke depan, dan akhirnya Liquid dengan berani diambil Lordnya. Iya. Walaupun ini Lord yang sia-sia karena bisa ditahan dengan cukup aman. Tapi nafas yang panjang loh. Nafas yang panjang karena menang warnya. Jadi mereka bisa dapetin holy defense tanpa butuh Lord ini. Memang Lord tadi mereka sangat butuh untuk menghilangin semua holy defense, dorong laningnya. Tapi karena tim fight dia menang 4 poin kill. Jadi seakan-akan Lordnya memang tidak kelihatan menjadi keuntungan, tapi itulah 4 poin kill itulah sebenarnya keuntungan mereka sebenarnya. Itu dia. Gold yang nggak turun lagi. Sama sekali dari segi item Malefic Gun adalah item terbaik nih pilihan dari Oheb. Dia nggak perlu buru-buru bikin defensive item. Kayak Wind of Nature mungkin. Nggak perlu buru-buru karena ya ada magical damage juga yang mengancam. Bahkan kalau mau ada item opsi untuk pilihan defensif, kayaknya Rose Gold better deh. Si Magic Blade udah dibikin juga. Karena ada Joy, ada Parsia. Ancaman-ancaman pasti yang bisa nyampe ke arah Oheb selain dari physical damage-nya Innocence. Ya, head to head-nya dengan Sekis lah secara nggak langsung ya. Bukan menuju ke arah Granger dia. Nah, sekarang Oheb mungkin akan bisa lebih sendiri sih. Dengan Magic Blade yang udah dia miliki, dia bakal berani untuk sendiri. Selama visionnya masih jelas. Tapi kalau tadi di arah top lane, kalau tadi satu quad shadow-nya kena dan ada muncul health bar di atas palanya itu lumayan akan mengganggu Sekis sih. Tapi kalau karena nggak ada info juga ya, kalau Ji juga nggak berani, Ji. Dia nggak berani main sembarangan. Ya, ada pick over loh gitu, ada Kalaya loh. Dan kita tahu kan Hayabusa ya rentan banget pasti. Dia nggak, ya Retribution namanya juga nggak bakal bisa kabur sama sekali. Makanya tadi JP juga udah pakai tindakan yang dimana udah persiapan lah dari JP-nya untuk backup. Sekarang menunggu Lord. Itu satu-satunya nih yang bisa dilakukan oleh Selangor Red Giant. Dapat, langsung coba dipaksa Sekis. Berhasil mendapatkan Spear of Distraction di depan sana. Calculate yang cukup matang dan Oheb. Para pasukan dari tim Liquid, lihat apa yang mereka lakukan. Mereka geroboti semua jungle. Mereka coba melakukan invasi menuju ke top lane. Jamie menjadi target utama, tapi Oheb akan coba ditutup. Sekis jadi jawaban utama dan Oheb. Last-nya terlalu tinggi, membuat dia tidak bisa dibalas. Tepat di belakang sana, Kaltus mencoba melakukan sandwich gaming. Santi, kerap target utama dan Sanford. Mata di arah Sanford dan 2. Di stun, berhasil menutup para pasukan dari tim Selangor Giants. Bahkan di Kalsen menjadi target utama Shadow Kill yang bisa dihindari. Tapi para pasukan dari tim Liquid masih punya damage tambahan. Piercing strike karena belakang menghilangkan Innocent dan Cloud versus everybody. Gak bisa di stop. The Unstoppable Oheb.